Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Umumnya, foton dianggap pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya, seperti elektron dan quark, karena tidak memiliki massa dan dalam ruang hampa, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental, seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet, dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton atau seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukur ini. Maka dari itu, saya akan menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Yang pertama yaitu fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan fenomena di mana elektron dilepaskan dari permukaan logam saat logam terkena cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut elektron fotonik atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari meliputi yang pertama ada dubbing film, menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua itu ada sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Yang ketiga yaitu kamera CCD atau chain couplet device dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang berikutnya ada mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi, lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder.
fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah rol panas yang saling bertekan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. Yang kedua yaitu efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan dengan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Teleskop Compton atau COMTEL. Teleskop pancar Compton biasanya memiliki 2 tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebut kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Yang berikutnya ada NCT. Teleskop Compton nuklir atau NCT adalah ditanggung balon ray lembut 0,215 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi Y-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3D germanium atau GETS. Yang ketiga yaitu ada sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga sinar X memiliki daya tembus sangat tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Yang berikutnya ada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contohnya, dapat membantu melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang berikutnya ada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat, misalnya di bandara. Sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Kesimpulannya, penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan melalui teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia, seperti efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, tabung foto pengganda, diode laser foto sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop Compton. NCT
dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan atau security, bidang kesenian, bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X, namun mungkin belum terpublikasikan secara luas terkhusus dalam dunia militer.